Shalom, selamat kita berjumpa lagi. Kali ini kita akan membahas firman Tuhan dari kitab Daniel pasal 2. Namun saya tidak akan baca secara keseluruhan. Saya akan baca buat kita dari ayatnya yang ke-16 hingga ayatnya yang ke-20. Begini bunyi firman Tuhan. Maka Daniel menghadap raja dan meminta kepadanya supaya ia diberi waktu untuk memberitahukan makna itu kepada raja. Kemudian pulanglah Daniel dan memberitahukan hal itu kepada Hanaya, Misael, Asaria, dan teman-temannya, dengan maksud supaya mereka memohon belas kasih sayang kepada Allah semesta langit mengenai rahasia itu, supaya Daniel dan teman-temannya jangan dilenyapkan bersama-sama orang bijaksana yang lain di Babel. Maka rahasia itu disingkapkan kepada Daniel dalam satu penglihatan malam. Lalu Daniel memuji Allah semesta langit. Berkatalah Daniel, terpujilah nama Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, sebab daripada dialah hikmat dan kekuatan. Baca ulang ayat 21. Dia mengubah saat dan waktu, dia memecat raja dan mengangkat raja, dia memberi hikmat kepada orang bijaksana dan berpengetahuan, dan memberikan pengetahuan kepada orang yang berpengertian. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari pembacaan firman Tuhan ini kita akan belajar di bawah satu tema, doa mengubah saat dan waktu. Doa mengubah saat dan waktu. Ketika kita membaca Daniel pasal 2 secara keseluruhan, di mana ada satu peristiwa yang terjadi waktu itu. Raja Nabukadnezar yang kedua, dia bermimpi, dan mimpinya ini membuat dia sangat gelisah. Karena mimpinya yang membuat dia gelisah ini, dia menyuruh semua ahli jampi, ahli sihir, ahli tafsir mimpi, orang-orang kasdim, orang-orang pintar yang ada di kerajaannya untuk menerangkan kepadanya tentang mimpinya. Ya, raja tidak menceritakan mimpinya kepada para peramal, namun dia mau para peramal itu menyampaikan kepada dia mimpinya dan maknanya atau arti dari mimpinya. Dan Raja Nabukadnezar tidak mau menceritakan mimpi. Secara logika hal ini tidak mungkin. Kita melihat bahwa ada ancaman dan hadiah bagi orang-orang yang bisa menceritakan mimpi raja dan artinya. Ya. Ketika kita membaca dalam ayatnya yang kelima, ancamannya yaitu ahli-ahli jampi ini, ahli-ahli sihir ini yang tidak bisa menjawab atau menceritakan mimpi raja dan artinya, mereka akan dipenggal, akan dipotong, bahkan rumah mereka dirobohkan, mungkin keluarganya juga terancam. Dan terjadi bahwa mereka tidak bisa menceritakan mimpi raja dan maknanya pada waktu itu. Dan sebaliknya, jika yang bisa menceritakan mimpi raja dan maknanya, maka akan mendapat kehormatan dari raja. Dan Alkitab mencatat dalam ayat kedua itu bahwa tidak ada satupun ahli sihir, peramal, orang-orang pintar yang dapat menceritakan mimpi raja dan arti atau makna dari mimpi itu. Kita dapat belajar bahwa Allah memakai peristiwa ini untuk memberitahukan kehendak dan rencananya, untuk menunjukkan kebesarannya tentunya. Bahwa mimpi yang belum diceritakan, pasti orang tidak akan bisa meramalkan. Bagaimana kita mau meramalkan mimpi sementara kita tidak tahu apa mimpi itu? Ini yang terjadi. Dan sesuatu yang tidak masuk akal ini terjadi pada masa saat mereka, Daniel dan teman-temannya,
Mereka sudah berada dalam masa pembuangan, masa penindasan, masa penjajahan, mengalami peristiwa yang tidak mengenakan. Tentunya Daniel dan teman-temannya juga adalah orang-orang terpelajar waktu itu, orang-orang yang berpengetahuan, orang-orang yang dididik pada waktu itu. Mereka juga mengalami ancaman yang sama. Ya. Ini masalah besar, malapetaka yang sedang mereka hadapi. Nasib Daniel dan teman-temannya, Sadrak, Mesak, Abednego dalam masalah. Namun kita melihat bahwa siapa sangka peristiwa yang tidak menyenangkan ini memberikan kehormatan pada anak-anak yang berharap padanya. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, malapetaka yang sedang dialami oleh Daniel dan teman-temannya, masalah besar yang sedang mereka hadapi, nyawa jadi taruhan, keluarga jadi taruhan, bangsanya jadi taruhan. Siapa sangka peristiwa yang tidak menyenangkan ini Tuhan hendak memberikan kehormatan pada anak-anaknya yang berharap padanya. Sehingga kenapa kita orang Kristen tidak boleh percaya kepada ramalan, mau ramalan nasib, ramalan jodoh, kedudukan dan sebagainya. Ke orang pintar untuk mendapat kedudukan, mendapat harta, kita dilarang. Kenapa kita tidak boleh percaya kepada ramalan nasib, ramalan jodoh, atau pergi ke orang pintar untuk kedudukan, untuk harta dan sebagainya? Ya, karena Allah kita lebih besar dari semua itu. Allah kita sanggup melakukan semua itu yang terbaik bagi kita. Ya. Kita melihat dari peristiwa Daniel dan teman-temannya pada pasal 2 bahwa ada pesan dan rencana Allah di balik peristiwa yang tidak menyenangkan ini. Situasi yang sulit, nyawa taruhan. Solusinya Daniel dan teman-temannya, mereka membuat Tuhan mengubah situasi sulit itu menjadi kebaikan bagi mereka yang berharap dan percaya kepada Tuhan. Ya. Mereka membuat Tuhan mengubah situasi sulit itu menjadi kebaikan bagi diri mereka. Apa yang terjadi? Ada beberapa hal yang perlu kita belajar dari Daniel dalam menghadapi situasi sulit ini. Yang pertama, Daniel berani menghadapi persoalan yang sedang dihadapi. Daniel berani menghadapi persoalan yang sedang dihadapi. Ayat 16. Sebelum dia menghadap raja, dia sampaikan kepada Ariok, kepala pengawal itu, untuk bertemu dengan raja. Jadi ada solusi yang Daniel dapat dari peristiwa ini. Jadi dia tidak hanya duduk melihat saja, namun dia mengambil tindakan. Dia berani mengambil tindakan untuk mencari solusi atas masalah yang sedang dia hadapi. Daniel menghadap Ariok, kepala pengawal ini, dan menyampaikan maksudnya dia ingin bertemu raja pada waktu itu. Daniel berani karena dia tahu Allahnya sanggup menyingkapkan rahasia, Allahnya sanggup memberi hikmat, Allahnya sanggup memberikan solusi, Allahnya sanggup melakukan hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Karena apa? Pengenalan dan keyakinan Daniel pada Allah membuat dia berani mengambil resiko, mengambil jalan keluar yang besar atas malapetaka yang sedang dia hadapi. Jadi peristiwa yang tidak menyenangkan yang kita alami kadang membuat kita melihat kebesaran, kekuasaan Allah yang hendak dinyatakan pada kita, membuat kita mengenal Allah lebih dekat lagi. Pelajaran pertama yang kita petik, bahwa setiap masalah pasti ada jalan keluar. Ya. Minta hikmat Tuhan, mencari jalan keluar dari masalah yang kita hadapi. Yang kedua, yang pertama tadi, Daniel berani menghadapi masalah. Dia tidak putus asa, dia tetap yakin. Dan yang kedua, kita dapat melihat dalam ayat 17, Daniel memanggil teman-temannya dan mereka berdoa
memohon Allah membuka rahasia itu. Ya. Doa permohonan, doa sungguh-sungguh kepada Allah, berdoa pada Allah, memohon belas kasih Tuhan atas peristiwa yang mereka alami itu, agar Tuhan menyingkapkan rahasia itu. Mereka percaya bahwa Allah mereka sanggup mengubah masa, sanggup mengubah waktu, sanggup mengubah keadaan, sanggup mengubah situasi. Allah mengetahui rahasia sorga, Allah yang mengetahui rahasia bumi. Kita dapat belajar apalah arti masa pandemik ini. Bukankah dalam pengetahuan Allah? Jangan takut hadapi. Ya, kita harus menghadapi situasi ini, menjalani hidup ini, menjalani situasi ini dengan berani. Jangan takut, hadapi. Ya, jangan ragu. Berdoa, memohon belas kasih Tuhan ya, atas situasi sukar sulit yang kita hadapi. Ya. Sebesar apa masalah yang kita hadapi dalam masalah pandemik ini, mari kita memohon belas kasih Tuhan seperti yang terjadi dalam kehidupan Daniel dan teman-teman. Mereka memohon belas kasih Tuhan, dan kita melihat bahwa Allah menunjukkan belas kasih itu dengan menyingkapkan rahasia. Bukan hanya rahasia arti mimpi saja, namun Tuhan menyingkapkan mimpi yang dialami oleh Raja Nabukadnezar, dialami juga oleh Daniel. Daniel melihat semua itu yang dilihat oleh Raja Nabukadnezar. Namun Raja Nabukadnezar, Tuhan tidak memberitahukan artinya. Daniel selain mimpi, Tuhan juga memberitahukan arti dan makna mimpi itu. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berdoa dengan permohonan selama masa sukar sulit ini, dan lihatlah kebesaran Allah dalam peristiwa yang sedang kita alami. Yang pertama tadi, berani menghadapi situasi. Yang kedua, berdoa memohon belas kasih sayang Tuhan dan situasi yang kita alami. Dan ketiga, tetap bersukacita dalam masa sulit. Mereka tetap memuji Tuhan karena Allah menyingkapkan rahasia itu pada dunia. Mereka tetap tenang, tetap memuji Tuhan, tetap bersukacita. Dalam pergumulan panjang itu, saya percaya mereka tetap percaya kepada Tuhan. Mereka tetap bersukacita, mereka tetap memuji Tuhan, tetap membesarkan nama Tuhan dalam badai atau malapetaka yang sedang mereka hadapi. Kita harus tetap bersukacita dalam segala keadaan. Dalam suka, duka, tetap bersukacita. Semua peristiwa hidup, lihatlah kebesaran Allah di balik badai yang sedang kita hadapi. Kita harus tetap membesarkan nama Tuhan, karena kita percaya Tuhan kita sanggup mengubah situasi. Tiba saatnya Daniel menghadap raja, dan dia menceritakan mimpi serta makna atau arti dari mimpi yang telah dialami oleh Raja Nabukadnezar. Bayangkan, kalau kita mau tahu ceritanya, coba kita baca dalam kitab Daniel ayat pasal yang kedua sampai selesai. Kita melihat bahwa setiap peristiwa hidup ada pesan Allah yang menunjukkan kepada kita betapa besar Dia, kebesarannya kepada kita. Allah yang maha kuasa di atas segala alam. Karena Daniel menjawab dan menyampaikan mimpi seperti yang dialami oleh raja. Raja sujud sungkur kepada Daniel, dan dia menghormati Daniel, dia menyembah Daniel. Ya, dia berpikir mungkin Daniel Tuhan dan sebagainya, saya tidak tahu. Namun Alkitab mencatat bahwa hari itu juga dia mengangkat Daniel menjadi kepala semua orang pintar. Jadi peristiwa yang tidak menyenangkan yang kita alami itu, jangan lihat peristiwanya itu, namun melihat Tuhan di balik peristiwa yang kita alami. Ayat 46 kita melihat
Raja Nebukadnezar mengakui Allah yang disembah oleh Daniel. Ini yang utama, bahwa nama Allah ditinggikan. Raja Nebukadnezar mengakui Allah yang disembah oleh Daniel, bahwa Allah Daniel, Allah mengatasi segala Allah. Dia berusaha, berkuasa menyingkapkan rahasia. Ini yang utama, nama Allah dipermuliakan. Daniel diangkat menjadi penguasa. Dia menjadi kepala semua orang bijaksana. Dan bukan hanya Daniel saja, Alkitab mencatat dalam pasal 2, teman-temannya, Sadrak, Mesak, Abednego mendapat posisi yang sama, diangkat menjadi kepala. Bukan posisi dan kedudukan, namun kita melihat Tuhan berkuasa atas peristiwa yang kita alami. Atas malapetaka, kebesaran Allah dinyatakan. Yang utama di sini adalah nama Allah ditinggikan di tengah-tengah orang yang tidak percaya. Amin.